ya masyarakat yang demokrasi tapi juga munafik ya. Misalnya seperti Indonesia, masyarakat Indonesia adalah masyarakat demokrasi yang munafik. Dia memperjuangkan demokrasi, tapi kemudian dia juga ketika ada wakil-wakil rakyat yang terpilih itu adalah orang-orang busuk, ya, koruptor, ya, korup, begitu, orang-orang busuk, orang-orang yang suka melakukan pelecehan seksual kepada staf-stafnya, ya. Kemudian ya dia marah, kemudian dia apa namanya, seakan-akan orang-orang DPR itu jelek, kemudian apa begitu. Dia nggak sadar bahwa ya itu adalah buah dari sistem demokrasi. Meskipun diketahui bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik dari opsi-opsi terjelek yang pernah ada di muka bumi ini. Tapi saya kira pernyataan itu tidak tepat ya, karena menurut saya ada sistem yang lain yang lebih baik, yaitu nomokrasi dibandingkan demokrasi. Jadi kenapa ini tidak dipergunakan? Karena bagi masyarakat demokrasi, mereka menginginkan adanya partai politik, adanya lembaga yang dianggap legal untuk membuat untuk menyediakan pilihan-pilihan bagi rakyat untuk menentukan pilihannya, gitu. Kalau di dalam demokrasi itu tidak ada partai politik, dan itu jauh lebih efektif ya. Misalnya kalau melakukan pemilihan langsung juga ada di dalam demokrasi ya. Jadi tidak semua yang disediakan oleh demokrasi itu menyenangkan, lebih baik, lebih manusiawi begitu. Karena demokrasi juga justru misalnya untuk melakukan pemilihan di pemilihan kecil misalnya, atau pemilihan kepala desa di tingkat kades. Demokrasi bahkan itu tidak bisa dipakai karena partai politik nggak bisa jalan di situ. Karena itu dianggap lahan yang sangat berlumpur. Demokrasi itu kan harus berada di jalan yang rata. Ya. Sementara kalau yang jalannya sudah banyak sawah-sawah, sudah banyak lumpurnya, sudah banyak sungainya, sudah banyak batu-batunya, itu nggak bisa jalan mobil demokrasi di situ. Bayangkan untuk pemilihan kecil ataupun kepala desa di sebuah desa misalnya ya, itu tidak membutuhkan partai politik. Partai politik di situ nggak ada. Kalaupun hadir di situ partai politik itu hanya menjadi aksesoris saja. Seseorang itu dipilih dan seseorang diajukan di situ tidak oleh partai politik. Jadi karena juga publiknya yang sangat sedikit, yang boleh mengajukan itu adalah sekelompok orang yang punya calon-calonnya sendiri. Sebuah masyarakat, sebuah kampung ya, sebuah kampung itu, sebuah desa, sebuah kelurahan, ya paling memiliki beberapa calon begitu. Dan calon itu tidak terafiliasi dengan partai politik. Biasanya begitu. Walaupun partai politik di kampung itu pada pemilihan pilkada, pada pemilihan legislatif, pada pemilihan pilpres, itu begitu gemah ripah lo jinawi, artinya begitu membahana, begitu meriahnya partai politik itu hadir di situ. Tapi ketika pemilihan ini mereka tidak dipakai. Nah, kalau demokrasi justru lebih tepat hadir karena memang saya melihat bahwa ternyata sistem pemilihan multi-stage representative election system namanya ya. Saya memberikan namanya seperti itu karena saya sedang
menulis ide besar ini dengan Mas Herdi dan juga beberapa teman yang lain. Ya, multi-stage representative election system itu adalah sistem yang kemudian bisa menghadang, menjadi alternatif, menjadi pilihan lain dari sistem pemilihan yang mengandalkan partai politik selama ini. Multi-stage representative election system inilah yang sebenarnya sangat tepat untuk dipakai di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, dan itu memakai sistem nomokrasi. Jadi buku tentang nomokrasi juga sedang kita persiapkan, karena buku itu sangat penting, tidak hanya untuk bacaan bagi Indonesia, bagi anak muda, ya, tapi juga merupakan bacaan bagi seluruh orang, terutama ilmuwan politik, untuk memikirkan sebuah sistem alternatif yang sebenarnya sudah dibuat oleh Plato, ya, jauh hari sebelum Masehi, ya, jauh hari sebelum nabi-nabi kontemporer lahir, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam bukunya Nomoi itu, ya, demokrasi, Plato itu memang pemikirannya itu sangat tepat untuk dipakai sekarang ini. Dan juga pemikiran-pemikiran Socrates, pemikiran Plato juga yang lain, ya, seperti misalnya memakai sistem republik, ya. Sistem yang berlaku di Mekah, ya, pada masa Nabi Muhammad SAW hadir, lahir dan berjuang menghadapi Abu Jahal, ya. Itu Abu Jahal itu memerintah Mekah itu dengan sistem oligarki, ya, sistem republik, jadi bukan sistem kerajaan. Dan sistem republik itu adalah sistem yang dicetuskan oleh pemikir-pemikir Helenis, ya, pemikir-pemikir Yunani kuno. Dan itu sangat penting untuk kita sadari bahwa ternyata sudah begitu lama sistem republik itu dijalankan oleh banyak komunitas. Nah, cuman saja banyak orang yang pada akhirnya, karena tidak dihadirkan sistem selain demokrasi, makanya orang-orang seperti yang di Medan, ya, yang melakukan bom bunuh diri, itu anti terhadap demokrasi, anti terhadap liberalisme, dan mereka juga akhirnya terjebak pada populisme. Populisme itu adalah ide-ide yang dibuat oleh sekalangan orang yang menganggap bahwa ide-ide tertentu itu yang akan bisa menggantikan sistem yang ada sekarang. Jadi boleh dikatakan pemimpin yang populis adalah pemimpin yang didorong, mass driven, didorong oleh massa. Misalnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, ya. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu adalah pemimpin populis, karena dia sebenarnya tidak berani mengajukan ide-ide dia sendiri. Dia lebih banyak menyandarkan ide-ide dia kepada pemikiran-pemikiran populis, dalam arti pemikiran-pemikiran yang hidup di tengah masyarakat, yang dia tidak berani berbeda, tidak berani untuk mengajukan sesuatu yang lain, begitu. Jadi ikut aja apa massa. Jadi mass driven political system ataupun mass driven ideology, gitu, ya. Nah, inilah yang kemudian saya lihat populisme ini menjadi penyakit, ya. Tapi populisme itu juga memperlihatkan bahwa ada
false ideology, ideologi rakyat jelata yang hidup, ya. Yang sebenarnya ideologi itu adalah ideologi yang tidak baik, karena ideologi yang dibuat oleh massa, oleh rakyat, yang tidak punya visi sivilisasional, tidak punya visi peradaban. Ya, dan kebanyakan dari isi populisme itu adalah kekerasan, anti intoleransi, anti terhadap kelompok yang lain, kan? Dan lebih mengutamakan politik identitas, ya. Kemudian kalau mereka ya masyarakat yang demokrasi tapi juga munafik, ya. Misalnya seperti Indonesia, masyarakat Indonesia adalah masyarakat demokrasi yang munafik. Dia memperjuangkan demokrasi, tapi kemudian dia juga ketika ada wakil-wakil rakyat yang terpilih itu adalah orang-orang busuk, ya, koruptor, ya, korup gitu, orang-orang busuk, orang-orang yang suka melakukan pelecehan seksual kepada staf-stafnya, ya. Kemudian ya dia marah, kemudian dia seakan-akan orang-orang DPR itu jelek, kemudian apa begitu. Dia nggak sadar bahwa ya itu adalah buah dari sistem demokrasi. Ya. Buah dari sistem demokrasi yang terpilih itu kemudian adalah orang-orang jelek itu karena memang tidak ditempa, tidak dipilih lewat multi-stage representative election system itu. Karena sistem demokrasi yang ada itu lebih mengutamakan demokrasi langsung, dan seakan-akan demokrasi langsung itu adalah suara. Jadi entah Tuhan siapa nggak tahu juga kita. Nah inilah yang kemudian menjadi problem, ya. Jadi menimbulkan masyarakat yang munafik juga. Jadi saya tidak dalam posisi untuk membela kelompok-kelompok teroris, tapi saya hanya ingin melihat bahwa ya ternyata kelompok-kelompok teroris itu memiliki kenapa mereka anti terhadap demokrasi, ya, anti terhadap liberalisme, ya, itu masalah moral gitu kan. Nah, kenapa Rabial Muslim Nasution misalnya yang yang muncul sebagai pelaku bom bunuh diri, ya, di Medan ini, nama kecilnya dia adalah Dede, dipanggil Dede, ya, pemuda yang aktif di lingkungannya, tiba-tiba melakukan bom bunuh diri. Ini kan mengejutkan seluruh anggota keluarganya, dan ternyata setelah saya menelusuri dari beberapa teman-temannya itu menunjukkan bahwa itu adalah orang yang termotivasi oleh sebuah kekuatan sebuah ideologi yang sangat populis itu tadi, kemudian anti demokrasi, kemudian anti kebebasan, liberalisme dalam pengertian liberalisme, tapi dia sendiri ingin membebaskan dirinya. Dan ini adalah tergolong kasus terorisme lone wolf. Saya kira itu saja yang bisa saya saya bahas untuk kita diskusi pada hari ini. Terima kasih Mas Herdi sudah membuat tulisan ini, karena ini tulisan yang sangat singkat tapi bisa menangkap banyak ideologi, banyak kesadaran, ya, dan banyak hal lah, ya, bisa mengkritik banyak hal dari sini. Dan ada beberapa tulisan-tulisan lain yang mungkin saya ingin kasih nanti untuk Mas Herdi. Misalnya judulnya Nomor Islam untuk Indonesia. Itu saya kira sebuah baseline study yang cukup perlu kita terbitkan, karena itu akan menjadi sebuah tulisan yang kemudian nanti ya kita perlu bicarakan juga
buku yang lain seperti buku Nomokrasi, karena itu buku teoretik yang sangat perlu, karena itu bagi universitas, kampus-kampus yang ternyata belum memadai bahan-bahan untuk demokrasi ini. Terima kasih, Mas Ardi.